Generasi pertama Porsche model 911 muncul pada tahun 1963. Konstruksi 911 cukup unik karena mesinnya terletak di belakang, berkonfigurasi flat six turbocharged yang dapat menghasilkan antara 379 hingga 650 tenaga kuda. Namun, apa jadinya jika mobil Porsche 911 Turbo S yang sudah kencang sejak lahir dengan mesin V6-nya dituning ulang lagi secara menyeluruh demi menaikkan performanya? Ini adalah Porsche 911 Turbo S Tech Art GT Street Art Flyway. Kalau kalian tadi dengar nama belakang dari mobil ini ada kata flyway, itu sebenarnya adalah kata lain untuk lightweight yang berarti bobot yang ringan. Mobil ini digarap oleh Flyway Tech Art yang merupakan perusahaan modifikasi atau tuner asal Jerman. Sejak tahun 1987, Tech Art telah memberikan pelanggan di seluruh dunia berbagai pilihan penyesuaian untuk kendaraan Porsche mereka. Sesuai tahun berdirinya, program GT Street Art yang kini terjual habis hanya dibatasi 87 unit saja. Di antaranya, varian Tech Art GT Street Art Flyway yang diproduksi terbatas sebanyak 19 unit dari mobil yang berbasiskan Porsche 911 Turbo S. Itu pun mix antara setir kiri dan setir kanan. Khusus varian setir kanan tidak sampai 10 unit di dunia. Solusi teknis baru Tech Art GT Street Art Flyway di bidang aerodinamis, konstruksi ringan, dan sasis sangat mencolok. Selama pengembangan, para insinyur Tech Art memiliki fokus yang jelas dalam mengoptimalkan kinerja mobil super sport individual untuk penggunaan trek balap, sambil tetap menjaga kesesuaiannya untuk penggunaan harian di jalanan. Sebelumnya, seri Porsche yang tersedia untuk trek only hanyalah Porsche 911 GT3 RS, sedangkan top of the line-nya adalah Porsche 911 Turbo S. Seri Turbo S memiliki tenaga lebih besar dibandingkan GT3 RS. Masing-masingnya memiliki tenaga di 510 horsepower dan 650 horsepower. Keunggulan dari Turbo S ialah ketika diadu drag race di trek lurus, maka sudah jelas GT3 RS akan kalah karena perbedaan power. Tapi begitu di sirkuit, walaupun Turbo S memiliki power lebih kencang, ia tidak akan bisa mengalahkan waktu dan kelincahan dari GT3 RS yang memang sudah dilengkapi dengan aerodinamika pack dan bobot yang enteng. Di Tech Art, sang tuner menyulap sebuah 911 Turbo S yang berorientasi di jalanan menjadi sebuah mobil yang ready untuk di trek. Bahkan di atas kertas akan sangat mudah untuk menghadapi GT3 RS sekalipun. Hal ini terjadi berkat banyaknya komponen ringan fungsional yang menjadi ciri konsep Flyway baik eksterior maupun interior. Bagian bawah bodi mobil pun berbahan serat karbon dengan bantuan simulasi aliran udara digital. Downforce dapat meningkatkan secara signifikan dan keseimbangan aero dapat dioptimalkan. Sayap belakang karbon ikonik GT Street Art Flyway yang terdiri dari bodi dasar serat karbon yang baru dikembangkan dan dioptimalkan bobotnya dengan sayap tetap. Profil sayap yang dapat disesuaikan secara manual dan juga dapat disesuaikan dalam 3 tingkat. Memungkinkan keseimbangan aero dioptimalkan tergantung pada tata letak lintasan. Karena optimalisasi dari bobot mobil yang dimaksimalkan, kunci kap standar pada penutup dan panel pemasukan udara di belakang digantikan oleh pengunci cepat yang terintegrasi. Di sektor mesin, mobil ini mendapatkan power kit TA092 dari Tech Art. Paket peningkatan ini terdiri dari turbocharged Tech Art yang dioptimalkan, filter udara sport, katup udara overrun yang diperkuat bersama dengan perangkat lunak yang disempurnakan secara khusus untuk mesin dan transmisi. Sistem pembawaannya pun dilas menggunakan tangan dengan kontrol katup yang dapat disesuaikan. Dibandingkan dengan sistem pembuangan model standar, ini membuat bobotnya berkurang menjadi 2,8 kg. Pengurangan bobot juga berlaku pada velg. Velg berbahan forged yang dipakai di Formula 4 dikembangkan lagi dan memiliki jari-jari yang lebih ramping. Dengan rincian bobot per velgnya di bagian depan 9,8 kg dan 11,2 kg di bagian belakang. Dengan perubahan di atas, perubahan output tenaga yang dihasilkan adalah 800 horsepower dengan torsi 950 Nm, naik 150 horsepower. Lebih spektakulernya, dengan responsivitas yang meningkat secara signifikan dibandingkan versi standar karena launch-nya menggunakan sistem all-wheel drive. Mobil ini mampu berakselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam 2,5 detik dan 0 hingga 200 km per jam dalam 7,5 detik. Kecepatan tertingginya berada di atas 350 km per jam.
Untuk menjaga traksi dan pergerakan mobilnya tetap terkendali, ia juga menambahkan suspensi coil over off-lins yang ketinggiannya dan kekerasannya juga bisa diatur. Apalagi kalau mobil ini dipakai di Indonesia dan mau lewat polisi tidur, bagian depannya masih bisa ditinggikan. Penghematan bobot berlanjut di bagian dalam, di mana kursi depan digantikan oleh kursi standar balap yang cangkang serat karbonnya hanya berbobot 4,9 kg. Sementara itu, baterai khusus dicetak 3 dimensi untuk menambahkan bahan sesedikit mungkin, sekaligus ditempatkan secara strategis untuk menjaga kenyamanan pengemudi. Sebaliknya, kursi belakang pun ditiadakan dan diganti dengan karpet ringan untuk membantu mengurangi jumlah insulasi kebisingan yang berkontribusi pada optimalisasi bobot lebih lanjut serta intensifikasi pengalaman berkendara di kokpit. Secara keseluruhan, selain perubahan eksterior, modifikasi ini membantu mengurangi bobot mobil sekitar 60 kg. Dengan keeksklusifannya yang diproduksi sebanyak 19 unit, serta dari semua unit, tidak sama semua penampilannya karena mengikuti selera dari pembelinya sendiri, sekaligus mendapatkan performa dan sensasi berkendara yang jauh dari versi standarnya. Untuk harga bekasnya, di Indonesia, mobil ini dihargai sekitar 10 miliar rupiah. Sekian video dari kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten mobil selanjutnya.